Selanjutnya saya akan menjelaskan LKPD 1.3, hambatan seri dan paralel. Tujuan kegiatan. Yang pertama, siswa dapat menyusun lampu disusun secara seri dan paralel. Kedua, mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian lampu susun seri dan susun paralel. Yang ketiga, membandingkan nilai hambatan total lampu susun seri dan lampu disusun paralel. Teori dasar, rangkaian dari 3 resistor. Contohnya sebut saja ini ada R1, R2, dan R3. Yang dihubungkan seri ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Rangkaian dengan sebuah hambatan pengganti yaitu R ditunjukkan pada gambar yang sebelah kanan, yang ini. Prinsip utama komponen-komponen yang dihubungkan secara seri adalah arus yang melalui tiap-tiap komponen sama besarnya, dan ia sama juga dengan arus yang melalui hambatan penggantinya. Kemudian, tegangan pengganti sama dengan jumlah tegangan tiap-tiap komponen. Selanjutnya, teori dasar secara matematis dapat disimpulkan seperti berikut. Dari gambar kiri diperoleh V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, dan V3 sama dengan I kali R3. Dari gambar kanan diperoleh V sama dengan I kali R. Kemudian, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. IR sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Kemudian, dari selanjutnya, I-nya bisa dicoret karena secara matematis nilainya sama. Menjadi R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Hambatan pengganti dari beberapa resistor yang dihubungkan seri adalah sama dengan jumlah hambatan pengganti dari tiap-tiap resistor. Jadi tujuan komponen-komponen disusun seri adalah untuk memperbesar nilai hambatan rangkaian. Hambatan pengganti seri R sama dengan sigma Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R selanjutnya. Rangkaian dari 3 resistor, misalnya sebut saja R1, R2, dan R3, yang dihubungkan secara paralel yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Rangkaian dengan sebuah hambatan pengganti, R, ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Prinsip utama komponen-komponen yang dihubungkan secara paralel adalah tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama besarnya, dan ia sama juga dengan tegangan pada hambatan penggantinya. Kemudian, arus pengganti sama dengan jumlah arus yang melalui tiap-tiap komponen. Berdasarkan kedua prinsip ini, dari gambar kiri diperoleh I1 sama dengan V1 dibagi R1. I2 sama dengan V2 dibagi R2, dan I3 sama dengan V3 dibagi R3. Dari gambar kanan diperoleh I sama dengan V per R. Kemudian I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V per R sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dari rumus V per R dapat diperoleh 1 per R dikarenakan V di sini nilainya sama dan secara matematis dapat dicoret menjadi 1. Hambatan pengganti dari beberapa resistor yang dihubungkan paralel adalah sama dengan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap resistor. Jadi tujuan komponen-komponen disusun paralel adalah untuk memperkecil nilai hambatan rangkaian. Hambatan pengganti paralel yaitu 1 per R sama dengan sigma 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan selanjutnya. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada power supply 1 unit, lampu pijar kecil 3 buah, kabel 4 buah, saklar 1 buah, papan PCB 1 buah, basic meter 1 buah. Semua alat dan bahan ini menggunakan software Virtual Labs Electricity DL. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, buka aplikasi Virtual Labs Electricity DL. Yang kedua, siapkan baterai 12 volt, 9 volt, 6 volt, 3 volt, dan 1,5 volt, serta 3 buah lampu 5 ohm ke dalam papan PCB virtual. Yang ketiga, siapkan ampere meter dan voltmeter. Yang keempat, catat data dan buatkan ke dalam grafik. Selanjutnya, Rangga akan melakukan percobaan menggunakan virtual laboratory secara langsung. Sekarang kita akan membuat 6 rangkaian yang terdiri dari 3 lampu identik secara seri. Sekarang kita akan memasukkan baterai yang 12 volt dan 1,5 volt dan 0 volt.
Sekarang kita akan memasangkan kawat atau kabel supaya menjadi rangkaian yang tertutup. Sekarang kita akan melihat aliran elektronnya. Bergerak ya, terlihat elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sekarang kita akan memasangkan voltmeter dan ampemeter kepada rangkaian. Dan hasilnya untuk voltmeter yang pertama 12 volt, yang kedua 9 volt, yang ketiga 6 volt. Dan untuk hasil ampemeter yang pertama 0,8 ampere, yang kedua 0,6 ampere, yang ketiga 0,4 ampere. Dan sekarang kita akan memindahkan voltmeter dan ampemeternya ke 3 rangkaian yang berada di kanan. Dan untuk hasilnya voltmeter yang pertama negatif 3 volt, yang kedua negatif 1,5 volt, yang ketiga kosong. Untuk hasil ampemeter yang pertama 0,2 ampere, yang kedua 0,1 ampere, dan yang ketiga kosong. Tanda negatif di voltmeter menunjukkan ujung-ujung voltmeter terpasang terbalik. Sekarang kita akan menyusun rangkaian paralel dengan menggunakan 3 buah lampu yang sama seperti rangkaian seri. Kemudian sekarang kita akan memasangkan baterainya. Kemudian kita akan memasangkan ujung-ujung kawat atau kabelnya. Kemudian sekarang kita akan memasangkan voltmeter dan ampemeter. Untuk hasil voltmeter yang pertama 12 volt, yang kedua 8,99 volt, yang ketiga 6 volt. Untuk hasil ampemeter yang pertama 7,2 ampere, yang kedua 5,4 ampere, dan yang ketiga 3,6 ampere. Sekarang kita akan memasangkan voltmeter dan ampemeter ke dua rangkaian yang tersisa. Untuk hasil yang terakhir, yang voltmeter hasilnya itu 3 volt. Yang kedua 1,5 volt, dan hasil ampere yang terakhir 1,8 ampere, dan yang kedua 0,899 ampere. Sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulan seri dan paralelnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari percobaan yang kami lakukan menggunakan 3 buah lampu 5 ohm yang disusun secara seri dan paralel dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama 1,5 volt dengan kuat arus listrik 0,1 ampere, 3 volt dengan 0,2 ampere, 6 volt 0,4 ampere, 9 volt 0,6 ampere, 12 volt 0,8 ampere. Kemudian yang disusun secara paralel dengan 1,5 volt menghasilkan 0,899 ampere, 3 volt menghasilkan 1,8 ampere, 6 volt menghasilkan 3,6 ampere, 9 volt menghasilkan 5,4 ampere, dan 12 volt menghasilkan 7,2 ampere. Pengolahan data. Dari hasil percobaan kami dapat disimpulkan bahwa
grafik seri, yaitu yang di sebelah kiri, memiliki hambatan yang lebih besar dan memiliki arus yang lebih kecil dibandingkan dengan grafik yang paralel, yang memiliki hambatan lebih kecil dengan arus yang lebih besar. Sehingga lampu pada rangkaian seri lebih redup dibandingkan dengan lampu pada rangkaian paralel. Sumbu Y di sini adalah sumbu untuk tegangan, yaitu volt, dan sumbu X di sini menunjukkan arus listrik, yaitu I. Kesimpulan yang dapat kami peroleh yaitu pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada rangkaian akan selalu sama, sedangkan pada rangkaian paralel, arus listrik yang mengalir berbeda di setiap percabangannya. Tegangan pada rangkaian seri akan berbeda di tiap-tiap hambatan, sedangkan pada rangkaian paralel akan selalu sama di tiap-tiap hambatannya. Dari grafik tegangan arus juga bisa kita dapatkan bahwa hambatan listrik merupakan gradien grafik tersebut. Presentasi ini kami buat berdasarkan buku fisika SMA kelas 12 yang ditulis oleh Martin Kanginan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.